Renungan Harian Katolik Sabtu 28 September 2024. Malu bertanya sesat di jalan. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Lukas bab 9 ayat 45. Saudara-saudara, para murid mendapatkan pemberitahuan dari Yesus tentang dirinya. Namun mereka tidak menangkap maksud perkataan Yesus. Meskipun tidak mengerti, mereka diam saja, tidak berani bertanya kepada Yesus. Rasa takut mengalahkan keingintahuan mereka. Akibatnya, ketika Yesus disalibkan dan wafat, mereka ketakutan dan lari meninggalkan Dia. Malu bertanya sesat di jalan. Demikian bunyi yang kita kenal. Kita harus berani bertanya bila tidak tahu, supaya tidak salah jalan dan salah menangkap. Cara ini seharusnya menjadi cara kita dalam mempelajari sesuatu. Selalu berusaha untuk tahu dan meninggalkan rasa malu. Ini berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita harus selalu belajar tentang iman kita dan tentang Yesus yang kita imani. Untuk itu, kita jangan takut bertanya bila tidak mengerti dan tidak tahu tentang banyak hal yang berkaitan dengan iman kita. Dalam Injil hari ini, para murid tidak mau bertanya kepada Yesus meskipun mereka tidak memahami apa yang dikatakan Yesus. Apa yang tidak mereka pahami adalah perkataan Yesus ini, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tidak disebutkan mengapa mereka tidak mengerti perkataan itu, tetapi ketidakmengertian jelas menghambat pemahaman mereka tentang pribadi Yesus. Dalam Injil hari ini, dikisahkan bahwa para murid tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak mengerti ketika Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak percaya bahwa Yesus akan menderita dan mati di kayu salib. Namun, apa yang dikatakan Yesus pasti akan terjadi. Pikiran para murid bukanlah pikiran Yesus. Pilihan Yesus bukanlah pilihan para murid. Jalan Yesus bukan jalan yang dipilih oleh para murid. Mereka sulit memahami kata-kata Yesus karena mereka bersikukuh dengan pikiran mereka sendiri. Ketidaktahuan para murid tentu saja berpengaruh ketika menyaksikan jalan salib yang dijalani Yesus. Mereka lamban dalam menangkap kehendak Allah atas diri Yesus. Maka ketika Yesus ditangkap, diadili, dan kemudian diputuskan untuk dihukum mati, semua itu sudah dikatakan Yesus, tetapi mereka tidak memahaminya. Mereka meninggalkan Yesus dan kembali ke kampung asal mereka. Mengikuti Yesus berarti mengikuti derita dan kematiannya. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita juga harus mengikuti jalannya. Kita harus berani menerima penderitaan sebagai sahabat baik. Kita tidak harus lari, tetapi menghadapinya dengan ikhlas. Penderitaan itu akan menyakitkan bila ditolak,
tetapi kalau diterima akan menyelamatkan hidup kita. Penderitaan bukan jalan menuju kebinasaan, melainkan jalan kehidupan. Semoga hari ini kita menjadi murid Yesus yang mengerti apa yang disabdakannya. Malu bertanya sesat di jalan bagi kita sebuah pesan. Kalau kita tidak mengerti, tidak ada salahnya bertanya. Kalau tidak tahu tentang Yesus, kita dapat bertanya kepada Yesus lewat doa-doa kita. Kita dapat mendapatkan jawabannya saat kita mendengarkan sabda Tuhan dalam perayaan-perayaan sakramen. Kita menemukannya juga saat membaca kitab suci. Usaha-usaha itu akan semakin membantu kita memahami bahwa memang Mesias itu harus menderita sengsara agar dapat menyelamatkan kita. Semoga kita mengusahakannya. Dalam kehidupan beriman pun kita sering seperti para murid, takut bertanya tentang iman kita yang sebenarnya belum kita ketahui. Maka ketika ada yang menanyakan tentang iman kita diam saja atau bahkan menghindar karena kita tahu tentang kebenaran itu. Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan dan penderitaanmu menyelamatkan kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.